Bab 181. Kamar Dagang Naga Hitam. Bang, Zhao Qilin membanting meja, memunggungi tamu, seolah dia menganggap tempat ini sebagai wilayahnya sendiri. Dia tampak masih marah dan terus mengaum. Presiden Feng Yun, Anda memang pemimpin kota Donghai. Tetapi Kamar Dagang Naga Hitam adalah penguasa seluruh dunia bisnis Daxia, yang mengendalikan ratusan miliar aset. Saya melihat Anda memilikinya. Saya hanya ingin bekerja sama dengan Anda karena potensi saya. Jangan malu-malu. Bahkan jika saya menanggalkan pakaian asisten wanita ini di depan Anda hanya dapat menerimanya. Zhao Qilin memegang cerutu di mulutnya dan mengeluarkan lingkaran asap. Kesombongannya sangat arogan. Tuan muda Zhao, tenanglah. Su Mei tiba-tiba panik dan ketakutan, seolah-olah dia telah melakukan kesalahan besar. Lalu dia berkata kepadanya, Presiden, saya baru saja menerima tamparan di wajah. Tidak masalah. Anda tidak perlu melakukannya menyinggung Kamar Dagang Naga Hitam untukku. Qin Feng menariknya dan berkata dengan mata tegas, Su Mei, kamu hanya perlu setia pada satu orang, dan itu adalah aku. Selain itu, Anda tidak perlu bersujud kepada siapapun. Petik 2. Boom, kata-kata ini langsung menyentuh bagian paling rentan di hati Su Mei, membuatnya menangis. Suatu ketika, sebagai seorang wanita, dia mengalahkan semua pesaingnya dan menjadi kepala keluarga Su. Tidak ada yang mengenalnya. Setelah semua rasa sakit, semua orang menganggapnya sebagai ular cantik. Siapa yang tahu bahwa sekarang, Qin Feng bersedia melindunginya dari angin dan hujan, bahkan dengan mengorbankan Zhao Qilin. Ini membuatnya merasa lebih hangat dari sebelumnya. Qin Feng menoleh lagi, memandang Zhao Qilin yang duduk di kursi bos, dan berkata dengan dingin, saya tidak mengerti aturan kalangan atas. Saya hanya tahu bahwa di grup Feng Yun, kata-kata saya adalah aturannya. Petik 2. Jika kamu mengalahkan salah satu anak buahku, tidak peduli siapa itu, bahkan ayahmu, Zhao Heilong, harus membayar harganya. Petik 2. Begitu kata-kata ini keluar, Zhao Qilin langsung berubah warna, seolah-olah dia sangat terprovokasi, dan berkata dengan marah, kamu bocah, kamu sangat berani. Awalnya, saya ingin memberi Anda kesempatan untuk bekerja sama. Sekarang sepertinya hal itu tidak perlu dilakukan. Sebaiknya aku membunuhmu secara langsung dan kemudian mencaplok properti grup Feng Yun. Taro itu. Ambil tindakan dan bunuh dia. Petik 2. Dia memerintahkan kepada prajurit Jepang di belakangnya. Petik 2. Ya, Ito Taro keluar dan menatap Qin Feng, seolah dia melihat mangsa. Dia adalah Zhao Heilong, seorang pengawal yang diundang khusus dari Jepang. Dia pernah bergabung dengan tentara bayaran luar negeri, mahir dalam teknik membunuh, dan mencapai prestasi membunuh ribuan orang. Dikenal sebagai senjata manusia. Gaji tahunannya mencapai ratusan juta dolar, tetapi setiap sennya bernilai. Sebagai tuan muda Kamar Dagang Naga Hitam, Zhao Qilin telah dibunuh ratusan kali setahun. Semuanya dengan mudah diselesaikan oleh Taro Ito. Secara alami, Zhao Qilin sangat mempercayainya dan membawanya kemanapun dia pergi. Inilah mengapa Zhao Qilin begitu sombong. Tanda seru, katakan padaku. Bagaimana kamu ingin mati? Apakah lehernya dipelintir, jantungnya dicabut, atau arterinya dipotong dan dia mati kehabisan darah? Petik 2 tanda seru. Ito Taro menatap Qin Feng dan berkata, seolah membunuh orang itu semudah makan dan minum. Petik 2. Hanya kamu. Qin Feng meliriknya dengan dingin dan berkata dengan dingin. Guru berkata bahwa yang paling dia benci adalah orang Jepang. Mereka semua adalah sekelompok orang jelek. Petik 2. Baga. Petik 2. Ito Taro tiba-tiba menjadi marah. Sosoknya melonjak. Dan dia menyerang ke arah Qin Feng dengan kekuatan yang dahsyat. Petik 2. Kamu bocah. Kamu sudah mati. Zhao Qilin menunjukkan senyum bangga, seolah-olah dia telah melihat situasi tragis di mana Qin Feng dipukuli sampai mati. Tapi saat berikutnya, Qin Feng tiba-tiba mengangkat tangan kanannya dan menamparkan wajah Taro Ito seperti nyamuk. Boom, kepala Taro Ito langsung meledak, dan darah berceceran. Plop, beberapa detik kemudian,
Sisa mayat tanpa kepala langsung jatuh ke tanah. Diam. Keheningan yang mematikan. Untuk sesaat. Ada keheningan total di kantor presiden. Dan Anda bisa mendengar suara pin jatuh. Zhao Qilin tertegun. Matanya membelalak. Dia tidak percaya sama sekali. Dia tahu betul kekuatan Ito Taro. Tapi dia adalah senjata manusia yang asli. Dan dia bahkan telah memburu seorang ahli seni bela diri. Siapa sangka sekarang, Qin Feng akan memukul kepala Taro itu dengan tamparan sembarangan. Kekuatan macam apa ini? Tapi wajah cantik Sumei memerah. Dan dia menatap lurus ke arah Qin Feng, memperlihatkan cahaya kekaguman. Siapa yang tidak menyukai pria sekuat itu? Selanjutnya, giliranmu. Tiba-tiba, Qin Feng memandang Zhao Qilin, memperlihatkan cahaya dingin yang menggigit, yang menyeramkan. Zhao Qilin menghirup udara. Tidak lagi sombong seperti sebelumnya. Wajahnya penuh kepanikan. Dan keringat dingin menetes dari dahinya. Meskipun dia adalah tuan muda kamar dagang naga hitam, dia tidak tahu kungfu dan hanya seorang playboy. Saya akan bertanya lagi. Tangan mana yang Anda gunakan untuk memukul asisten saya? Tanya Qin Feng. Anak nakal. Tolong jangan main-main. Zhao Qilin langsung ketakutan dan mengungkapkan identitasnya. Saya adalah tuan muda kamar dagang naga hitam. Ayah saya. Cukup, berkata kepadanya. Bahkan Raja Surga tidak dapat menghentikan apa yang ingin saya lakukan. Karena Anda menolak mengatakannya, saya akan membuatkan pilihan untuk Anda. Meja dan tersambar petir. Ambil tindakan seperti ini. Cua. Saat berikutnya, tangan kiri dan kanan Zhao Qilin terpotong dalam sekejap dan jatuh ke tanah, mengeluarkan banyak darah. Zhao Qilin menjerit menyayat hati, mengertakkan gigi kesakitan. Anak nakal. Beraninya kamu menyakitiku. Ayahku, Zhao Heilong, tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Cepat. Aku akan membuat grup Feng Yun bangkrut. Dan aku akan membuatmu mati tanpa tempat pemakaman. Setelah mendengar ancaman ini, Qin Feng menatapnya tanpa ekspresi. Apa yang kamu gonggong, Zhao Qilin? Kamu hanyalah satu dari ribuan semut yang telah aku injak. Jika ayahmu berani membalas dendam, apa yang disebut kamar dagang naga hitam akan lenyap. Keluar. Petik 2. Kata terakhir. Seperti guntur. Bergema ke segala arah. Zhao Qilin tidak lagi berani mengucapkan kata-kata kasar. Dan segera lari dengan putus asa. Memegang dua tangan yang terputus di tangannya bahkan tanpa berani mengangkat kepalanya. Seperti anjing yang berduka. Sumei. Biarkan seseorang menangani tubuh Jepang. Perintah Qin Feng. Begitu dia selesai berbicara, Sumei bergegas mendekat dan melemparkan dirinya ke dalam pelukannya. Dengan air mata berlinang, Tuan, terima kasih. Jangan salah paham. Alasan mengapa saya melakukan ini bukan hanya untuk membelamu. Zhao, jika Qilin berani main-main di wilayahku, dia harus membayar harganya dengan darah. Qin Feng menjelaskan. Tuan, tidak peduli apapun. Anda menyelamatkan saya sekali. Keluarga budak tidak punya imbalan apapun. Jadi saya hanya bisa berjanji pada Anda. Saat dia mengatakan itu, dia mengangkat bibir merahnya yang menyala-nyala dan menempelkannya ke wajah Qin Feng. Bab 182. Zhao Heilong hadir dengan ratusan master. Setelah beberapa menit, Qin Feng menghapus bekas lipstik di kerah bajunya. Wajahnya penuh ketidakberdayaan. Sumei. Sebaliknya, seperti kucing rakus yang berhasil mencuri sesuatu. Dia menjilat lidahnya. Masih menginginkan lebih. Qin Feng terbatuk dan berkata. Dalam 1 bulan, saya akan menghadapi pertarungan hidup dan mati dengan leluhur Beiming dari dunia seni bela diri kuno. Saya akan menyerahkan urusan sehari-hari grup Feng Yun kepada Anda. Itu. Dia segera sampai di menara Feng Yun. Larut malam. Zhongzhou. Markas besar kamar dagang naga hitam. Zhao Heilong berusia 50-an. Dia menduduki posisi tinggi sepanjang tahun. Dia mengendalikan ratusan miliar aset dan bisa disebut sebagai penguasa bisnis. Tapi saat ini, dia membungkuk 90 derajat. Gemetar seperti budak yang rendah hati.
Di depannya ada seorang lelaki tua berambut putih yang mengenakan bakyak kayu dan ratusan ninja berbaju hitam. Selamat datang Raja Iga Ninja dan semua Jonin di Daxia. Nada bicara Zhao Heilong sangat hormat. Dia tahu betul bahwa dia hanyalah boneka Jepang. Tanpa pendukung, dia tidak akan berarti apa-apa. Zhao Sang, tingkat ekspansi Anda terlalu lambat tahun ini. Dan Anda hanya menghasilkan dana lebih dari 80 miliar. Pria itu sangat tidak puas, dan mengirim saya ke sini khusus untuk membantu Anda memberantas pembangkang dan menyatukan dunia bisnis. Lelaki tua berambut. Terima kasih, Raja Nin. Zhao Heilong sangat bersemangat. Raja Iga Shinobi di depannya adalah eksistensi legendaris, setara dengan Raja Bela Diri setengah langkah. Selain itu, ada 100 Jounin yang setara dengan Master Seni Bela Diri. Barisan mewah seperti itu sudah cukup untuk menyapu sekte sekuler manapun di Gritsia. Dan pengawal orang kaya bahkan lebih rentan. Tendang, tendang, tendang. Tiba-tiba, Zhao Qilin bergegas masuk. Pergelangan tangannya telah dibalut. Tapi warnanya masih merah cerah. Yang mengejutkan. Qilin, apa yang terjadi? Jika kamu tidak dilindungi oleh Taro itu, bagaimana tanganmu bisa dipotong? Wajah Zhao Heilong berubah liar dan dia bertanya dengan heran. Ayah, kali ini saya pergi ke kota Donghai untuk merekrut Presiden Feng Yun. Siapa yang menyangka Presiden Feng Yun begitu sombong? Dia tidak hanya menolak, tetapi dia juga berbicara dengan tidak hormat terhadap Anda. Kungfu dan meledakkan penis Taro itu dengan satu tamparan. Kepala dan tanganku dipotong dengan pisau. Ayah, aku tidak menerimanya. Kamu harus membalas dendam. Zhao Qilin menangis, dipenuhi kesedihan dan kemarahan. Ingin memotong Qin Feng menjadi beberapa bagian untuk menghilangkan kebencian di hatinya. Zhao Heilong juga sangat marah setelah mengetahui sebab dan akibat. Qin Feng mampu membunuh Taro itu dengan satu gerakan. Dia pasti seorang master di antara para master. Namun kini, Jepang telah mengirimkan begitu banyak orang kuat. Bahkan ada Raja Ninja legendaris. Formasi ini cukup untuk menyapu dunia seni bela diri Daxia. Apakah tidak mungkin membunuh seorang CEO populer? Semua pasukan dikerahkan. CEO berpengaruh itu adalah orang kaya baru yang mengendalikan jalur kehidupan ekonomi seluruh kota Donghai dan memiliki kekayaan puluhan miliar. Kalau tidak, mari kita ambil tindakan terhadap Presiden Feng Yun dulu. Saya menelan grup Feng Yun dan memberikan semua aset saya kepada orang dewasa itu. Zhao Heilong mengertakkan gigi dan berkata dengan nada yang kejam. Petik 2. Oke, Raja Iga Ninja, mengangguk. Menunjuk ke 100 Jounin di belakangnya. Dan memberi perintah. Ayo pergi ke kota Donghai. Petik 2. Hari kedua. Dingel bell. Tiba-tiba, Su Mei memanggil. Nadanya sangat cemas, Tuan. Sesuatu yang buruk sedang terjadi. Zhao Heilong datang langsung ke kota Donghai dan berkata dia akan mengadakan pesta kapal pesiar. Dia mengundang semua keluarga kaya dan pengusaha di Donghai dan juga mengirimi kami undangan. Aku khawatir ini adalah perjamuan melawan grup Feng Yun kita. Guru, anggap saja Anda tidak tahu dan jangan pergi. Petik 2. Su Mei menunjukkan kekhawatiran. Bagaimanapun, Qin Feng baru saja memotong tangan Zhao Qilin kemarin. Dan sekarang Zhao Heilong telah mengerahkan pasukannya untuk membalas dendam. Jika saya tidak pergi, bukankah itu berarti saya takut? Saya tidak hanya ingin pergi, tetapi saya juga ingin menunjukkannya secara besar-besaran dan bersaing langsung dengan Zhao Heilong. Berkata dengan bangga. Tapi, dikatakan ada orang Jepang di balik kamar dagang naga hitam. Su Mei menambahkan. Jadi apa? Qin Feng mengangkat alisnya. Mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, dan berkata dengan bangga, ini adalah wilayah Daxia, dan bukan giliran orang barbar asing yang bertindak sombong. Jika Jepang berani datang, bunuh satu persatu, atau 100 dari mereka. Bunuh 100 dari mereka. Ada begitu banyak kebanggaan dalam kata-katanya. Ya, Tuan, saya akan mengaturnya sekarang. Su Mei mengangguk dan berkata, Malam itu, di dermaga Laut Cina Timur, sebuah kapal pesiar mewah sepanjang beberapa ratus meter perlahan berlayar. Naga hitam, kapal pesiar ini menelan biaya beberapa miliar.
Kapal ini mempekerjakan desainer papan atas dunia dan membutuhkan waktu 3 tahun untuk membangunnya. Di dek, ribuan pria dan wanita berkumpul, termasuk seluruh kelas atas di Laut Cina Timur. Wow, seperti yang diharapkan dari kamar dagang naga hitam. Ini terlalu mewah. Merupakan kehormatan bagi kami untuk diundang menghadiri pesta makan malam hari ini. Dikatakan bahwa ketua Zhao Heilong ada di sini. Jika saya bisa mendapatkannya berhubungan dengannya, Anda pasti akan mencapai kesuksesan besar. Semua orang bersemangat dan membicarakannya. Meskipun mereka juga orang kaya yang bernilai ratusan juta, mereka jauh di belakang Zhao Heilong. Tendang, tendang, tendang. Saat ini, Qin Feng juga naik ke geladak. Dia memakai topeng emas untuk menyembunyikan wajahnya. Su Mei mengikuti di belakang, bertindak sebagai asisten. Kenapa King Ge ada di sini? Qin Feng mengangkat alisnya, sedikit terkejut. Tidak jauh dari situ, keluarga Lin Guotao, Zhuang Xiuqin, dan Lin Qingge semuanya hadir. Tapi kemudian dia memikirkannya, sebagai Taipan Hotel dan tokoh terkemuka di kota Donghai. Masuk akal jika Lin Guotao diundang. Tiba-tiba, Lin Qingge menginjak sepatu hak tinggi dan berjalan cepat menuju Qin Feng. Dengan aktif menyapa, Presiden Feng Yun. Akhirnya aku bertemu denganmu. Ada apa? Qin Feng dengan sengaja dia mengubah suaranya. Takut identitasnya akan terungkap. Saat saya di Jinling beberapa waktu lalu, saya berterima kasih kepada Anda karena telah memberi saya buah berusia 1000 tahun. Dan juga memberi saya proyek senilai 1 miliar. Tetapi kebaikan ini sangat berharga. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana caranya untuk membayarnya. Lin Qingge mengertakkan giginya. Ekspresi malu muncul di wajahnya yang cantik. Dan berbicara lagi, Presiden Feng Yun. Saya tidak tahu kebajikan atau kemampuan apa yang saya miliki untuk memenangkan hati Anda. Tapi saya sudah punya kekasih. Qin Feng, aku sangat mencintainya. Maafkan aku karena tidak menerima kebaikanmu. Kata-kata ini membuat hati Qin Feng terasa hangat. Namun semakin sering hal ini terjadi, semakin sedikit dia berani mengungkapkan identitasnya sebagai CEO. Jika tidak, begitu kebenaran terungkap, Lin Qingge akan merasa telah dibodohi, yang akan menjadi kontraproduktif. Oleh karena itu, Qin Feng hanya dapat terus memainkan peran CEO Feng Yun dan berkata, Lin, jangan khawatir tentang hal-hal itu. Saya melakukannya dengan sukarela. Anda tidak perlu membayar apapun. Saya percaya bahwa Tuan Qin Feng yang kamu suka bukanlah orang yang berpikiran sempit. Petik 2. Tapi, Lin Qingge ingin berbicara. Tiba-tiba, teriakan memekakkan telinga terdengar dari kejauhan. Presiden Kamar Dagang Naga Hitam, Zhao Heilong ada di sini. Bab 183. Semuanya berlutut. Hoa. Sejenak semua orang yang hadir melihat ke sumber suara. Saya melihat Zhao Heilong melangkah mendekat, membawa aura kuat seorang atasan. Banyak orang menyatakan kekagumannya. Bagaimanapun, ini adalah tokoh besar yang hanya muncul di sampul majalah keuangan atau berita keuangan. Namun tak lama kemudian, semua orang terlihat aneh lagi. Mengapa Presiden Zhao mengenakan jilbab putih dan mengenakan pakaian biasa? Mungkinkah, apakah ada kerabatnya yang meninggal? Pakaian ini sangat aneh. Segera, Zhao Heilong datang ke depan geladak, melihat ke seluruh tempat. Wajahnya menjadi gelap, dan berkata, semuanya. Saya datang ke kota Donghai kali ini hanya untuk melakukan satu hal, membalaskan dendam anak saya. Qin Feng mengangkat alisnya. Dia tahu bahwa Zhao Heilong mengatur perjamuan Hongmen hanya untuk menghadapinya. Tetapi dia tidak menyangka bahwa Zhao Heilong bahkan tidak berpura-pura dan akan membalas dendam segera setelah dia mulai. Kemudian, mata Zhao Heilong tajam dan dia berbicara lagi. Baru kemarin, tangan anak saya Zhao Qilin dipotong di kota Donghai. Heilong, lakukan di pedesaan. Xia Sangji ingin membalas dendam. Dan pembunuhnya ada di tempat kejadian hari ini. Begitu pernyataan ini keluar, seluruh tempat menjadi gempar. Semua tamu tercengang dan saling memandang. Ya Tuhan, siapa yang berani menyinggung Tuan Zhao? Pembunuh itu berani datang ke sini dengan begitu sombong.
Tidakkah dia tahu bagaimana menulis kata kematian? Karena menyinggung Presiden Zhao, semua orang banyak bicara. Dan mereka semua merasa pembunuhnya pasti akan mati hari ini. Hoa, hoa, tiba-tiba. Mata tajam Zhao Heilong menembus Qin Feng dari kejauhan. Matanya menyemburkan api. Dan dia meraung dengan marah, Presiden Feng Yun. Kamu menyakiti anakku dan kamu melakukan kejahatan keji. Bukankah seharusnya kamu memberiku penjelasannya? Dengar pada titik ini, semua orang yang hadir kembali panik. Tidak ada yang menyangka bahwa pembunuhnya adalah Presiden Feng Yun. Lin Qingge juga tampak khawatir. Dia tidak menyangka dermawannya akan terlibat dalam masalah seperti itu. Qin Feng mencibir dengan nada menghina dan berkata dengan bangga. Bajingan itu Zhao Qilin memukuli anak buahku di wilayahku dan memintaku untuk menyerahkan grup Feng Yun dan memberikannya ke kamar dagang naga hitam secara gratis. Perilaku seperti itu tidak sama seperti milik Ming Qiang. Apa bedanya? Zhao Heilong, aku hanya memotong tangan putramu. Dan aku sudah memberimu wajah. Bahkan jika aku membunuh Zhao Qilin, dia pantas mendapatkannya. Kata-kata ini penuh dengan dominasi. Dan dia tidak menganggap serius orang lain sama sekali. Mencari kematian. Zhao Heilong tiba-tiba menjadi marah. Presiden Feng Yun. Jangan berpikir bahwa Anda bisa pamer di depan saya hanya karena Anda mengendalikan jalur ekonomi kota Donghai. Dan meninggalkanmu tanpa apa-apa. Jatuh ke dalam jurang. Rasakan perasaan pengkhianatan dan perpisahan. Setelah mengatakan ini, dia tiba-tiba mengangkat tangannya dan memberi isyarat. Tendang, tendang, tendang. Tiba-tiba, ratusan pria berbadan besar bergegas keluar dari dalam kapal pesiar dan mengeluarkan pistol dari pinggang mereka. Moncong gelap itu langsung ditujukan ke semua tamu kaya yang hadir. Presiden Feng Yun, segera berlutut dan mohon ampun. Jika tidak, setiap menit, saya akan memilih tamu secara acak, menembaknya sampai mati, dan kemudian membuang mayatnya ke laut. Petik 2. Ada ledakan teriakan di tempat tersebut. Dan ayam serta anjing melompat. Banyak orang ingin menelepon polisi. Tapi sinyalnya sudah lama diblokir. Terlebih lagi, naga hitam telah berlayar cukup lama. Meninggalkan dermaga. Dan mustahil untuk melarikan diri di lautan yang tak berujung. Presiden Zhao. Presiden Feng Yunlah yang menyinggung Anda. Itu tidak ada hubungannya dengan kami. Mengapa Anda menodongkan pistol ke kami? Itu benar. Setiap ketidakadilan memiliki debiturnya sendiri. Bahkan jika Anda ingin membalas dendam, pergilah kepada Presiden Feng Yun. Kami memang pernah mencari perlindungan kepada Presiden Feng Yun sebelumnya. Tapi sekarang Presiden Zhao ada di sini. Kami akan segera memutuskan hubungan kami dengannya dan mulai sekarang, kami hanya akan menuruti perintah Anda, Presiden Zhao. Benar, mulai sekarang, hanya akan ada satu raja di Laut Cina Timur, dan itu adalah Ketua Zhao. Banyak orang kaya yang hadir hanyalah orang luar, memohon belas kasihan agar bisa bertahan hidup. Hahaha, Zhao Heilong tertawa, memandang Qin Feng dari kejauhan, dan berkata, Presiden Feng Yun, tahukah Anda, ini adalah akibat melawan saya. Kekuatan dasar Anda di kota Donghai rapuh dan dapat dihancurkan dengan satu pukulan. Pukulan, runtuh. Jika kamu ingin melawanku, aku akan memberikannya kepadamu lagi. Bahkan selama 30 tahun. Qin Feng tetap tenang dan menjawab dengan dingin. Zhao Heilong, ini metodemu. Bukankah ini terlalu kekanak-kanakan? Saya tidak peduli dengan hidup dan mati bunga-bunga berdiam diri ini. Bahkan jika kamu membunuh mereka semuanya. Ringan. Aku bahkan tidak mau berkedip. Oh, Zhao Heilong mengangkat alisnya. Presiden Feng Yun, Anda tidak peduli dengan mereka. Tetapi Anda tidak peduli dengan Nona Lin Qingge. Bukan. Saya mendengar bahwa Anda memiliki titik lemah pada Nona Lin. Dan Anda memberi hadiah dan hadiah pertunangannya. Pesan. Sekarang 1 menit sudah habis. Mari kita pilih Nona Lin sebagai orang pertama yang dibunuh. Ayo. Lakukan. Begitu dia selesai berbicara, seorang pria besar menunjuk pistol di tangannya. Klik, pelurunya terisi. Dengan bau mesiu yang menyengat. Seolah-olah akan ditembakkan pada saat berikutnya. Wajah Lin Qingge menjadi pucat. Dia sangat ketakutan hingga dia berkeringat banyak.
dan tanpa sadar dia mundur beberapa langkah. Sudah berakhir. Kenapa CEO Feng Yun ini menjadi bintang yang kikuk meskipun dia melihat ke arah Qin Feng? Di sebelahnya, Lin Guotao juga putus asa. Dalam situasi ini, tidak ada cara untuk menyelamatkan Lin Qingge. Pada saat kritis, berlututlah semuanya. Tiba-tiba, Qin Feng berteriak keras, memekakkan telinga, seperti sambaran petir. Ledakan. Saat berikutnya, tekanan Grandmaster menakutkan lainnya muncul dari tubuhnya. Seperti kekuatan yang luar biasa, menekan ke arah ratusan pria yang memegang senjata. Plop, 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 lutut ratusan pria bertubuh besar melemah pada saat yang bersamaan. Dan mereka jatuh ke tanah. Seolah-olah ada gunung besar yang membebani mereka. Dan mereka bahkan tidak bisa memegang pistol di tangan mereka. Melihat dari kejauhan, gambar mengejutkan muncul. Qin Feng berdiri dengan punggung tegak dan tangan di belakang punggung. Di depan mereka ada ratusan pria bersujud, menggigil seperti semut. Dia bahkan tidak bergerak. Dia bisa membuat semua makhluk hidup menyerah begitu dia membuka mulut. Sangat mendominasi. Saya tidak menyangka bahwa Presiden Feng Yun masih menjadi orang kuat yang tiada taranya. Petik 2. Sekarang, bahkan Presiden Zhao Heilong mungkin akan dikalahkan hari ini, kan? Namun, ekspresi Zhao Heilong tetap tidak berubah. Seolah-olah dia sudah menduganya. Dan berkata, Presiden Feng Yun, kekuatan Anda memang menakutkan. Tapi karena saya di sini, bagaimana mungkin saya tidak siap sepenuhnya? Dengan nada menghina berkata, Zhao Heilong, bahkan jika kamu mengundang seorang master seni bela diri, kamu tidak akan menjadi lawanku. Hehe, Zhao Heilong menunjukkan senyuman sinis dan berkata secara misterius, satu master memang tidak cukup. Tapi bagaimana jika itu 100? Bab 184. Apakah kamu berani menatapku? 100. Mendengar nomor ini, Qin Feng terkejut, tetapi segera menggelengkan kepalanya. Zhao Heilong, apakah kamu pikir kamu bisa menakutiku seperti ini? Seorang master itu seperti naga. Dan hanya ada satu di antara sejuta. Segelintir master di kota Donghai. Melihat seluruh provinsi Tianan, hanya ada selusin dari mereka. Dan masing-masing dari mereka adalah orang kuat yang telah mendirikan sekte dan tidak akan mudah diberangkatkan. Presiden Kamar Dagang Naga Hitam, kamu tidak akan bisa melakukannya dengan mudah. Dimungkinkan untuk mengumpulkan ratusan Grandmaster. Ini hanyalah sebuah fantasi. Kata-katanya nyaring dan bergema. Karena kamu tidak percaya. Biarkan aku membuka matamu hari ini. Segera, Zhao Heilong berbalik dan berteriak ke arah kamar gelap di dalam kapal pesiar. Semua orang diundang untuk muncul. Petik 2. Boom, boom, boom. Petik 2 titik 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 petik 2. Aura kuat dari 10, 20, 30. 100 ahli seni bela diri menyapu mereka seperti naga jahat yang keluar dari laut. Dalam radius 10.000 meter, badai melonjak hingga menimbulkan gelombang setinggi puluhan meter, seperti pemandangan hari kiamat. Puff, banyak tamu dengan fisik yang lebih lemah tidak dapat menahan tekanan dari begitu banyak tuan yang saling terkait dan langsung memuntahkan darah. Meskipun orang yang tersisa tidak muntah darah, mereka pusing, dengan bintang di mata mereka. Dan jatuh ke tanah satu persatu, pingsan. Untuk sesaat, selain Zhao Heilong dan ratusan master seni bela diri, hanya Qin Feng yang tersisa berdiri di arena. Ini adalah ninja. Mata Qin Feng berkilat dingin, dan dia memperhatikan pakaian khusus pihak lain. Mengenakan pakaian hitam, syal menutupi wajahnya, dan pedang tergantung di pinggangnya. Dia jelas merupakan seorang ninja tradisional Jepang. Itu benar, Zhao Heilong mengangguk. Matanya penuh kegilaan. Menatap Qin Feng. Mengertakkan gigi, Presiden Feng Yun. Di dunia seni bela diri Daxia, saya benar-benar tidak dapat memobilisasi ratusan Grandmaster. Tetapi kamar naga hitam perdagangan di belakangnya adalah Jepang. Dibutuhkan seluruh negara untuk berurusan denganmu sendirian. Merupakan suatu kehormatan bagimu untuk mati di tangan begitu banyak Master Jounin. Pada saat ini, Zhao Heilong menunjukkan kartu truf utamanya. Menghadapi ratusan Jounin tingkat master, bahkan Taisan Beidou di dunia seni bela diri harus melarikan diri dengan panik.
Namun, punggung Qin Feng lurus, seperti tombak yang menembus langit, meledak dengan momentum yang mencemooh. Hanya sapi dan domba yang berkumpul dalam kelompok, sedangkan liger dan harimau hanya bisa berjalan sendiri. Dalam menghadapi kekuatan absolut, kuantitas tidak ada artinya. Zhao Heilong, kamu telah menemukan begitu banyak jounin Jepang. Tetapi mereka hanyalah ayam dan anjing, rentan. Begitu dia mengatakan ini, dia langsung membuat marah pihak lain. Baga, bocah Daxia yang bodoh. Beraninya kamu meremehkan ninja Jepang. 100 dari kami Jonin akan memotongmu berkeping-keping dalam hitungan menit. Petik 2. Membengkak dan bergegas ke arahnya. Berniat membunuhnya dari belakang. Bang, bang. Qin Feng mengangkat tangannya dan melambaikannya dengan santai, seolah dia sedang memukul lalat. Namun, saat berikutnya, kepala kedua jounin itu meledak dalam sekejap, dan darah menari-nari di langit. Pembunuhan instan. Adegan ini membuat 98 jounin lainnya terkesiap dan terkejut, merasakan kesenjangan kekuatan yang sangat besar. Dalam hal bertarung sendirian, mereka memang bukan tandingan Qin Feng. Bahkan Zhao Heilong merasa ngeri, dengan pembuluh darah berkedut di dahinya. CEO Feng Yun ini terlalu menakutkan, dan sepertinya dia belum menggunakan kekuatan penuhnya. Presiden Feng Yun, Anda memiliki kekuatan seperti itu. Anda jelas bukan orang yang tidak dikenal. Anda pasti telah mengukir dunia. Siapa Anda? Zhao Heilong menatap Qin Feng dan bertanya dengan marah. Qin Feng tidak menjawab, tetapi mengangkat tangannya dan melepas topeng emas di wajahnya, memperlihatkan wajah tampan. Bagaimanapun, keluarga Lin Qingge dan orang kaya lainnya di kota Donghai telah pingsan, dan dia tidak takut mengungkapkan identitasnya sekarang. Kamu adalah Qin Feng. Zhao Heilong tiba-tiba membuka matanya karena tidak percaya. Sebagai Presiden Kamar Dagang Naga Hitam, dia berpengetahuan luas dan secara alami mengetahui informasi tentang Qin Feng. Belum lama ini, pada konferensi seni bela diri 9 Provinsi Timur, Qin Feng menunjukkan setengah langkah ke ranah Wuhou, mengalahkan Zhuang Qingyang, Tuan Muda Lian Hua, dan bahkan pemikiran ilahi dari leluhur Beiming. Dalam hal kekuatan seni bela diri, dia tidak terkalahkan di kalangan generasi muda. Zhao Heilong tahu betul bahwa setengah langkah antara Wuhou dan Grandmaster bagaikan jurang. Jika itu adalah pertemuan head-to-head, Wuhou setengah langkah tidak dapat mengalahkan 100 Grandmaster. Tetapi jika Wuhou setengah langkah ingin melarikan diri, 100 Grandmaster tidak dapat menghentikannya sama sekali. Memikirkan hal ini, Zhao Heilong tiba-tiba berbalik lagi, membungkuk ke belakang, dan berkata dengan hormat. Tuan Iga Ninja, meskipun anak ini masih muda, dia sudah setengah langkah menuju alam Wuhou. Sepertinya, aku hanya bisa tanya ambil tindakan dan bunuh orang ini. Begitu dia selesai berbicara, seorang lelaki tua berambut putih keluar dari kerumunan sambil menginjak bakiak kayu. Dia tampak sangat tua, tetapi tubuhnya yang layu mengandung energi yang sangat menakutkan, seperti gunung berapi yang akan meletus. Apakah kamu juga seorang martial lord setengah langkah? Qin Feng mengangkat alisnya dan menatap lurus ke arah Raja Iga Ninja, mencium bahaya. Wah, kamu kurang beruntung bertemu denganku. Raja Iga Ninja menyipitkan matanya dan berkata dengan dingin. Iga Ryu adalah sekte ninja tertua dan terkuat di Jepang, dan telah diwariskan selama ribuan tahun. Telah berlatih sejak saya berusia 6 tahun. Selama bertahun-tahun, saya telah melakukan lebih dari 1000 misi dan membunuh sebanyak 71 master. Baru pada saat itulah saya dinobatkan sebagai Raja Ninja. Petik 2. Ini adalah perjalanan yang berharga untuk membunuh seorang jenius di dunia seni bela diri Daxia. Orang tua, kamu berpura-pura jadi apa? Ninja Dao omong kosong apa itu Daxia Daoku, yang menyebar ke Jepang dan akhirnya berubah menjadi peniru. Zhao Heilong berkolusi dengan Jepang, tidak ada bedanya dengan pengkhianat. Hari ini, aku akan membunuh kamu, yang dapat dianggap membunuh orang. Pada saat ini, Qin Feng penuh dengan niat membunuh. Suzy itu sombong. Arti rahasianya adalah seni pemisahan bayangan. Tiba-tiba, Raja Iga Ninja mengeluarkan jurus unik. Hus, hus, hus.
Dia tiba-tiba berubah menjadi selusin sosok, berputar di sekitar Qin Feng, yang mempesona. Raja penyihir telah merapal mantra serupa sebelumnya. Tetapi Qin Feng mengalami kesulitan dalam memecahkannya dan hampir terjerumus ke dalam masalah. Hahaha. Raja Ninja telah menggunakan jurus spesialnya. Teknik sanggul bayangan adalah rahasia tertinggi ninja. Prajurit Daxia tidak bisa memecahkannya sama sekali. Aku yakin itu dalam waktu kurang dari 3 menit. Ini bocah itu akan dikalahkan. Raja Ninja akan dibunuh. Dan tidak akan ada tulang yang tersisa. Banyak Jounin yang hadir berdiskusi. Dan sepertinya sudah mendapatkan kemenangan. Saat kritis, dua api tiba-tiba muncul di kedalaman pupil Qin Feng. Dan dia berteriak keras. Sekeras guntur, Raja Ninja Iga. Apakah kamu berani melihatku? Bab 185. Pendukung Zhao Heilong. Kenapa kamu tidak berani? Raja Ninja Iga adalah Raja Dunia Ninja. Dia memiliki budidaya setengah ahli bela diri. Dan tentunya dia juga memiliki harga dirinya sendiri. Terlebih lagi, dia tidak berpikir akan ada masalah jika dia melihat ke arah Qin Feng. Namun, saat berikutnya, ketika dia menatap mata Qin Feng, semua yang dia lihat berwarna merah. Seperti api ilahi yang membakar langit dan menghancurkan dunia. Ah, tiba-tiba, Raja Iga Ninja menjerit nyaring. Matanya berdarah. Dan dia langsung menjadi buta. Puluhan klon bayangan juga menghilang. Dan warna aslinya terungkap. Adegan aneh itu langsung mengejutkan seluruh penonton. 100 Jounin yang menyaksikan pertempuran di kejauhan semuanya tercengang. Apa yang terjadi? Anak ini baru saja melirik ke arah Tuan Ninja. Kenapa Tuan Ninja itu buta? Aneh sekali. Mungkinkah itu teknik mata yang legendaris? Apa yang kamu takutkan? Tidak peduli seberapa kuat dia. Hanya ada satu orang. Ayo kita pergi bersama untuk membalaskan dendam Tuan Ninja. Memanfaatkan keunggulan numerik mereka. Para Jounin ini bangkit satu demi satu. Melepaskan berbagai ninjutsu. Dan dengan semangat tinggi, mereka menyerang Qin Feng dari segala arah. Shuriken, teknik mengikat bumi, bunga teratai darah. Teknik Raikiri, tebasan dewa petir, terbang. Dalam dunia pencaksilat ini tentunya merupakan hal yang sangat langka. Dan bisa disebut belum pernah terjadi sebelumnya. Ketika begitu banyak ninjutsu ditambahkan, kekuatan mereka meningkat secara eksponensial. Yang tidak dapat dibayangkan oleh orang biasa. Anak ini sudah mati. Zhao Heilong menatap Qin Feng dengan ekspresi galak. Ingin membalaskan dendam putranya. Bagaimana cahaya butiran beras bisa bersaing dengan matahari dan bulan? Mata emas yang membakar langit. Tiba-tiba, dua pilar api yang menakutkan meledak dari mata Qin Feng. Membubung tertiup angin dan menyulut udara. Boom! Jounin yang paling dekat adalah yang pertama terkena api. Pertama kulitnya. Lalu tulangnya. Meridian. Daging dan darahnya. Dan setiap sel di tubuhnya terbakar seluruhnya. Dia bahkan tidak sempat berteriak sebelum berubah menjadi abu. Namun, itu seperti domino pertama yang jatuh sehingga menimbulkan reaksi berantai. Yang kedua, ketiga, keempat. Hanya dalam satu pertemuan, hampir separuh Jounin ditelan api. Kekuatan sihir macam apa ini? Terlalu menakutkan. Semuanya. Lari. Petik 2. Namun, apinya meledak ke langit. Itu seperti kemarahan para dewa. Langsung mewarnai langit menjadi merah. Dengan tubuh Qin Feng sebagai pusatnya, radius 100 meter berubah menjadi zona kematian. Jangankan orang biasa, bahkan seorang Jounin di level master pun akan mati jika menyentuhnya. Pada saat ini, Qin Feng seperti dewa api Zhurong, turun ke dunia. Aku tidak tahu berapa lama. Tapi 100 Jounin tingkat master semuanya terbakar menjadi abu oleh api. Bahkan tidak ada tulang dan ampas yang tersisa. Seolah-olah mereka tidak pernah ada. Apakah ini kekuatan magis yang tercatat dalam buku surga tanpa kata? Meskipun mata Raja Iga terbakar, dia masih bisa merasakan segala sesuatu yang terjadi di sekitarnya. Itu benar, Qin Feng mengangguk. Dikabarkan bahwa 100 tahun yang lalu, ada seorang pria misterius dan kuat di Daxia yang menggunakan keterampilan rahasia ini untuk membakar 800.000 pasukan sampai mati.
Saya tidak menyangka bahwa Anda akan menguasai kekuatan magis yang mendominasi dalam waktu seperti itu, usia muda. Hei, sialan aku. Klan Ninja Iga. Wajah Raja Iga Ninja menjadi pucat. Dan dia putus asa. Mengetahui kesenjangan kekuatan yang besar antara dirinya dan Qin Feng, dia menyerah begitu saja. Retak, Qin Feng berjalan mendekat dan mematahkan lehernya. Kemudian dia berbalik, menatap Zhao Heilong dan berkata, "Selanjutnya, giliranmu." Setelah mendengar ini, hati Zhao Heilong bergetar dan hati serta kantong empedunya dipenuhi rasa takut rompinya basah kuyup oleh keringat dingin. Bagaimana dia bisa tetap terlihat seperti hegemon bisnis? Hari ini, dia membawa Raja Ninja Iga dan 100 Jounin untuk membunuhnya dan mengatur perjamuan Hongmen untuk membunuh Qin Feng, membalaskan dendam putranya Zhao Qilin, dan merebut aset grup Feng Yun. Tanpa diduga, Qin Feng membunuh Half Bu Hou dan ratusan master dengan kekuatan satu orang, tanpa usaha sama sekali. Dengan kekuatan yang begitu menakutkan, apakah ini masih manusia normal? Tidak, kamu tidak bisa membunuhku. Zhao Heilong merasakan ancaman kematian yang sangat besar dan berteriak putus asa. Qin Feng mencibir. Zhao Heilong, kamu berkolusi dengan Jepang dan membawa begitu banyak ninja ke sini. Jika aku tidak memiliki kekuatan magis mata emas langit terbakar, kamu akan membunuhku. Sekarang, kamu masih punya keberanian untuk memohon belas kasihan. Petik 2. Saya tidak memohon belas kasihan. Petik 2. Zhao Heilong tampak galak dan mengancam dengan ganas. Qin Feng, saya akui bahwa kekuatan Anda jauh melampaui imajinasi saya. Tapi di belakang saya, itu bukan naga hitam kamar dagang, tapi orang misterius dari Jepang. Orang besar. Saya adalah boneka yang dipilih oleh orang tuanya untuk menjalankan industri di Daxia. Jika saya mati, orang besar akan sangat marah dan tidak akan pernah membiarkan Anda pergi. Qin Feng mengerutkan kening dan bertanya, kamu siapa pendukungnya? Pemimpin Mitsui Zaibatsu. Zhao Heilong mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan melanjutkan, Nak, Anda harus tahu bahwa Mitsui Zaibatsu mengendalikan setengah perekonomian Jepang, termasuk real estate, pembangkit listrik tenaga nuklir, semikonduktor, perawatan medis, mobil, industri kimia, aset Mitsui Zaibatsu adalah sosok astronomi yang tak terbayangkan. Dan mereka dapat merekrut pembunuh, dan orang kuat top dunia. Petik 2. Tidak ada orang yang menyinggung Mitsui Zaibatsu akan berakhir dengan baik. Ya, Nak, jika kamu bijak, biarkan aku segera pergi. Dan aku bisa memberimu kata-kata baik untuk pria itu. Zhao Heilong berpikir itu selama dia menyingkirkan Mitsui Zaibatsu sebagai pendukungnya. Dia bisa menakuti Qin Feng dan bertahan hidup. Namun, Qin Feng tanpa ekspresi dan malah berkata, Zhao Heilong, tahukah kamu bahwa ada sesuatu di dunia ini yang melampaui aturan? Zhao Heilong tercengang ketika mendengar ini dan tidak tahu harus menjawab apa. Qin Feng tidak menunggu terlalu lama dan melanjutkan, kekuasaan itu fiktif. Bahkan kaisar yang paling berkuasa suatu hari nanti akan digulingkan. Uang juga fiktif. Bahkan jika Anda kaya dan dapat menyaingi negara, Anda akan ditumpuk dengan emas. Sebuah gunung. Tetapi jika kamu pergi ke pulau terpencil, tidak peduli berapa banyak uang yang kamu miliki, itu hanya akan menjadi tumpukan kertas bekas. Di dunia ini, hanya kekuatan yang bisa melampaui aturan, mematahkan belenggu dan membuktikan jalannya melalui seni bela diri. Kekuatan ini tidak akan diambil. Dan sekarang, aku memiliki kekuatan ini. Bahkan jika pendukungmu, pemimpin 3 konglomerat emas, datang, aku bisa membunuhnya satu nafas. Daxia akan dibunuh tidak peduli seberapa jauh dia. Setelah mengatakan ini, Qin Feng mengambil tindakan dengan berani tanpa ragu-ragu. Retak. Saat berikutnya, leher Zhao Heilong terpelintir, dan matanya melebar. Mati dengan mata terbuka, dia tidak akan pernah mengerti sampai kematiannya mengapa Qin Feng, seorang pemuda, tidak takut pada pendukungnya. Bab 186. Hadiah Lin Qingge. 1 jam kemudian, naga hitam kembali berlayar dan berlabuh di dermaga Laut Cina Timur.
Para tamu kaya yang pingsan karena tekanan Grandmaster juga terbangun satu demi satu dan melihat sekeliling satu persatu. Keluarga Lin Qingge juga terbangun. Di bagian paling depan geladak, ada sesosok tubuh yang tinggi dan menjulang tinggi, mengenakan topeng emas dan mata yang tajam, seolah-olah dia adalah seorang raja. Di kakinya, ada dua mayat, mati dengan mata terbuka. Tak lain adalah Raja Ninja Iga dan Zhao Heilong. Melihat pemandangan ini, banyak orang kaya yang terkesiap dan kagum. Ya Tuhan, apa yang terjadi setelah kita tidak sadarkan diri tadi? Presiden Zhao dan Raja Ninja Jepang sama-sama mati. Tampaknya kekuatan Presiden Feng Yun lebih menakutkan dari yang kita bayangkan. 100 Jonin tingkat Master. Kemana mereka pergi? Kenapa mereka menghilang tanpa jejak? Setelah mendengar komentar ini, Qin Feng mengangkat kepalanya sedikit dan berkata langsung, Zhao Heilong berkolusi dengan Jepang dan merupakan pengkhianat yang keji sudah untuk melakukan keadilan bagi surga. Bunuh dia dan Raja Ninja Jepang. Adapun 100 tuan itu, aku akan membunuh mereka semua dan mengubah tulang mereka menjadi abu. Begitu kata-kata ini keluar, seluruh tempat menjadi gempar. Meskipun banyak orang kaya telah membuat spekulasi, pengakuan pribadi Qin Feng masih mengejutkan. Mereka awalnya mengira Presiden Feng Yun memiliki identitas misterius dan mampu menelan 4 raksasa di Laut Cina Timur dengan kecepatan kilat dan menjadi kaya. Namun saya tidak menyangka bahwa kartu truf Presiden Feng Yun yang sebenarnya adalah pengembangan seni bela diri yang melampaui imajinasi orang biasa. 1 lawan 100. Masih 100 Grandmaster. Kekuatan bertarung semacam ini sangat mengejutkan. Jika tersiar kabar, itu akan cukup untuk mengejutkan seluruh dunia seni bela diri kerajaan Daxia. Presiden Feng Yun tidak terkalahkan. Anda membunuh pengkhianat. Anda pasti dapat dianggap sebagai pahlawan besar bagi negara dan rakyat. Mulai sekarang, kami akan mengikuti jejak Anda. Mereka semua hanyalah orang luar. Ketika mereka melihat Zhao Heilong datang sebelumnya, mereka semua menjauhkan diri dari Qin Feng. Tapi sekarang Qin Feng membunuh semua orang dan menyapu bersih semua musuh. Mereka ingin bergabung dengannya lagi. Namun, Qin Feng terlalu malas untuk berurusan dengan karakter kecil ini dan berbalik untuk pergi. Tunggu sebentar. Tiba-tiba, ibu mertua Zhuang Xiuqin bergegas mendekat dan berkata sambil tersenyum tersanjung, Presiden Feng Yun, saya sudah lama mendengar tentang perbuatan mulia Anda, dan sungguh luar biasa melihat Anda hari ini. Putriku Qingge ada di rumah. Aku sering membicarakanmu. Dan ku dengar kamu juga menyukai Qingge. Menurutku, manfaatkan kesempatan besar ini. Mari kita selesaikan pernikahannya. Petik 2. Zhuang Xiuqin ingin menikahi Lin Qingge hanya dalam beberapa kata. Bu, apa yang kamu bicarakan? Saya jelas-jelas tunangan Qin Feng. Bagaimana saya bisa menikah lagi dengan orang lain? Putri, ibu melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Lihatlah CEO terkenal ini, yang sekaya siapapun di dunia, memiliki kekuatan luar biasa, dan melindungimu berkali-kali. Ini adalah pria sejati. Dan Qin Feng hanya tahu cara berbohong. Saya sudah bertanya kepada dealer di Jinling, tetapi dia sama sekali tidak mendapatkan bagian dari orang tua itu. Dan dalam 1 bulan, peluang besar dalam bela diri kuno dunia seni akan lahir. Dan dia akan menghadapi pertarungan hidup dan mati dengan Qin Feng. Petik 2. Kehidupan singkat seperti ini. Sial. Kamu tidak punya kualifikasi untuk menjadi menantu keluarga Linku. Kata-kata Zhuang Xiuqin membuat Lin Qingge marah dan marah. Tapi dia tidak bisa membantahnya. Karena pertarungan Patriark Beiming seperti pedang tajam yang tergantung di kepalanya. Jika Qin Feng kalah, semuanya akan sia-sia. Presiden Feng Yun, maafkan aku. Aku membuatmu tertawa. Mata Lin Qingge sedikit merah. Dan ada air mata di matanya yang indah. Qin Feng tanpa sadar mengulurkan tangannya untuk menyeka air matanya. Tetapi segera menyadari identitasnya saat ini dan menarik tangannya. Orang-orang yang beruntung memiliki takdirnya sendiri. Nona Lin, tunanganmu pasti akan melewati kesulitan. Setelah mengatakan itu, Qin Feng segera berbalik dan meninggalkan kapal pesiar. Tapi Lin Qingge melihat ke belakang dan tiba-tiba merasa sedikit aneh. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata,
Bu, pernahkah Anda memperhatikan bahwa punggung Presiden Feng Yun terlihat seperti Qin Feng? Putri, Anda benar-benar tertarik dengan Qin Feng. Feng Guanhuntang, Presiden Feng Yun begitu mendominasi. Bagaimana bisa dibandingkan dengan Qin Feng? Kata Zhuang Xiuqin dengan nada menghina. Selanjutnya, Qin Feng tinggal di Tower King of Panlong Villa dan berkonsentrasi berlatih. Baik Lin Qingge maupun Ning Qingsui tidak mengganggunya. Meskipun dia telah menguasai senjata ampuh, mata emas langit terbakar, lawannya adalah orang yang kuat di dunia seni bela diri kuno. Seorang Wuhou asli. Kesenjangan besar di dunia, seperti jurang, membawa tekanan yang sangat besar. Qin Feng sangat tahu bahwa ini adalah tantangan terbesar yang dia hadapi sejak dia dibebaskan dari penjara. Jika dia tidak berhati-hati, dia akan dikutuk. Tapi jika dia tidak bisa mengalahkan Beiming leluhur, bagaimana dia bisa membalas dendam pada Kaisar Kegelapan yang membunuh ayahnya? Selanjutnya, Qin Feng lupa tentang makanan dan tidur serta berlatih siang dan malam. Sebulan berlalu dalam sekejap. Akhirnya, menjelang perang, dia kembali ke Star River Villa. Qin Feng, kamu kembali. Mata indah Lin Qingge berbinar, dan dia bergegas seperti burung, menyandarkan kepalanya di bahunya. Yah, besok adalah pertarungan dengan Patriark Beiming. Aku akan kembali menemanimu malam ini. Jika aku gagal besok, maka, kata Qin Feng di tengah jalan. Bah, jangan ucapkan kata-kata sial. Suamiku sangat kuat. Dia tidak akan pernah kalah dari iblis besar itu. Kata Lin Qingge sambil mengepalkan tangan harum. Mendengar gelar suami, Qin Feng merasakan hangat di hatinya. Dia dan Lin Qingge telah melalui pasang surut yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun mereka belum mendapatkan sertifikat, hubungan mereka tidak kalah dengan pasangan sungguhan. Benar, nenek moyang Beiming berkata bahwa aku memiliki tubuh Suanyin. Jadi dia ingin menikah denganku. Apa sebenarnya tubuh Suanyin ini? Lin Qingge membuka matanya dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Ini, Qin Feng ragu-ragu dan menjelaskan. Saya tidak tahu misteri spesifiknya. Tapi itu pasti karena fisik istimewa Anda, yang sangat bermanfaat untuk berlatih. Setelah bergabung dengan Anda, kekuatan saya akan meningkat sebesar melompat-lompat. Benarkah? Mata indah Lin Qingge berbinar. Setelah berpikir sejenak, dia sepertinya telah membuat keputusan besar dan berkata, suamiku, ikutlah denganku. Aku punya hadiah untukmu. Menarik Qin Feng ke kamar kerja. Hadiah apa? Tanya Qin Feng. Saat berikutnya, Lin Qingge tersipu dan mendorong Qin Feng ke tempat tidur besar Simons, lalu mengambil inisiatif untuk menekannya. Aromanya datang. Qingge, apa yang kamu? Qin Feng bertanya dengan heran sambil memegangi kecantikan di pelukannya. Pipi Lin Qingge memerah dan panas, tetapi dia masih membuka mulutnya untuk menjelaskan, suamiku, bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa selama kamu melakukan itu denganku, kekuatanmu akan meningkat pesat? Aku memberikan diriku sebagai hadiah. Kamu, jika demikian, peluangmu untuk menang besok akan lebih besar, bukan? Bab 187. Keajaiban tubuh Suanyin. Tapi, aku tidak ingin memaksamu. Qin Feng menggelengkan kepalanya. Dia memiliki harga dirinya sendiri. Dia tahu bahwa meminta Lin Qingge akan meningkatkan kekuatannya. Tetapi dia tidak ingin menggunakan metode itu. Tidak, aku melakukannya dengan sukarela. Meski kita belum menerima akta pernikahan. Dalam hatiku, aku sudah lama menganggapmu sebagai satu-satunya suamiku. Dan aku tidak bisa lagi mentolerir orang lain mengambil inisiatif dalam masalah ini. Saat dia berbicara, Lin Qingge tiba-tiba mengulurkan tangannya dan melepas mantelnya. Dengan bahu semerbak giok dan kulit setebal agar-agar, sosok kebanggaan terpampang sempurna. Lekuk tubuh anggun itu membuat orang terkesima dengan keajaiban sang pencipta. Bunga pegunungan tinggi Laut Cina Timur ini mekar sempurna di depan mata Qin Feng malam ini. Dan siap untuk Anda petik. Gudong. Qin Feng menelan ludahnya dengan liar dan matanya tiba-tiba memerah. Jika Anda masih bisa mentolerirnya, Anda bukan lagi manusia normal. Terlebih lagi, ia memiliki tubuh yang kuat dan darah yang kuat, serta kemampuannya di bidang tersebut jauh melebihi Superman. Qingge,
Aku mencintaimu. Qin Feng meraung dan bergegas mendekat. Dia hanya merasakan ada massa udara dingin di tubuh Lin Qingge, mengalir ke anggota badan dan tulangnya, yang berisi nafas kehidupan yang kuat, memberi nutrisi pada dantian, meridian, dan paru-paru. Saat angin emas dan embun giok bertemu, itu lebih baik daripada banyak orang lain di dunia. Keesokan harinya, sinar matahari pertama di pagi hari menyinari rumah. Di atas lembaran seputih salju, bunga plum merah bermekaran. Qin Feng membuka matanya dan merasa nyaman, seolah-olah dia telah dilahirkan kembali. Jika saya ingin menggambarkan semuanya tadi malam, itu akan menjadi satu kata. Bagus. Ya, Lin Qingge mendengus, dan mau tidak mau menggigit lengan Qin Feng dengan giginya, sambil memarahi, kamu bajingan. Kamu tidak tahu cara menghubungiku. Kamu hampir putus denganku. Aku akan memperhatikannya lain kali, kata Qin Feng cepat. Kamu orang jahat. Kamu sudah memikirkan tentang lain kali. Lin Qingge mengeluh, tapi nadanya manis. Sama sekali tidak seperti CEO wanita yang dingin, tapi seperti gadis kecil yang sedang jatuh cinta. Pergi dan bereskan dengan cepat. Kami akan segera pergi. Qin Feng mengingatkan. Oke, Lin Qingge mengangguk. Saat dia berdiri, kakinya terasa lemas dan dia hampir jatuh ke tanah. Tapi dia masih bersembunyi di ruang ganti dengan wajah memerah. Kekuatan ini. Pada saat ini, Qin Feng mengayunkan tinjunya, dan terdengar suara jelas menembus udara. Dia bisa memecahkan gunung dan memecahkan batu dengan satu pukulan. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa setelah kegilaan tadi malam, tingkat kultivasinya telah meningkat secara signifikan, yang lebih baik dari 10 tahun latihan keras. Dan dia bahkan telah mencapai ranah martial markis. Mungkin selama ada kesempatan, kita bisa langsung menerobos. Tubuh Suanyin sangat ajaib. Qin Feng sangat gembira. Tidak heran leluhur Beiming mencoba yang terbaik untuk mendapatkan Lin Qingge, tetapi Qin Fengji telah memanfaatkannya. Dalam duel hari ini, dia sedikit lebih percaya diri. Siang hari, di pesisir Laut Cina Timur, Yang Qinhu tiba bersama murid-murid Sekte Shenquan untuk menjaga ketertiban. Selain itu, banyak pejuang yang datang dari provinsi dan kota lain untuk menyaksikan pertempuran tersebut. Bagaimanapun, duel antara Beiming Patriark dan Qin Feng menimbulkan sensasi di 9 provinsi timur dan bisa disebut sebagai peristiwa akbar di dunia seni bela diri. Yang satu adalah master hebat di dunia seni bela diri kuno, dan yang lainnya adalah seorang jenius sekali dalam satu abad. Sungguh mengasyikkan. Ning Qingsui, Longmen Fang Erye, Taipan Real Estate Yang Wanshan, Kolektor Zhao Qiankun, pemimpin kota Li Chunfeng, dan bahkan Dewa Perang Utara Xiang Feiyu juga datang untuk menyaksikan pertempuran tersebut. Tidak lama kemudian, Qin Feng membawa Lin Qingge dan orang tuanya ke pesisir Laut Cina Timur. Selamat datang Tuan Qin. Yang Qinhu segera memimpin sekelompok murid dan maju untuk meminta instruksi. Banyak prajurit yang hadir juga bersemangat, dan banyak yang melambaikan poster Qin Feng, seolah-olah mereka adalah penggemarnya. Qin Feng sendiri tidak menyangka bahwa dirinya akan memiliki pengaruh yang begitu besar di dunia seni bela diri. Tuan Qin, di usia yang begitu muda, Anda memiliki setengah kekuatan Wuhou, dan Anda bisa disebut jenius pertama di Provinsi Tianan dalam 100 tahun. Tetapi lawan Anda adalah leluhur Beiming, Wuhou yang asli. Ini waktu seberapa yakin kamu bertarung. Jika kamu tidak bisa menang, maukah kamu menyerah? Banyak prajurit datang dan mengajukan pertanyaan. Qin Feng tidak memiliki ekspresi di wajahnya dan tidak pernah menjawab. Boom! Tiba-tiba, iring-iringan mobil berplat Jinling mendekat. Dealernya ada di sini. Ayah! Zhuang Xiuqin segera bergegas mendekat dan berinisiatif menyambut Zhuang Qingyang dengan ekspresi menyanjung di wajahnya. Namun, wajah Zhuang Qingyang pucat dan dia memarahi. Xiuqin, kamu telah menemukan menantu yang baik. Belum lama ini, kamu menghancurkan kultivasi saya dan menghancurkan yayasan bangkir saya yang berusia seabad. Berakhir, hari ini jika leluhur Ming mengambil tindakan, anak itu pasti akan mati. Kemarilah, beri aku hadiah. Dia baru saja selesai berbicara. Zhuang Jian berjalan keluar dari kerumunan,
membawa peti mati kayu solid, melemparkannya ke depan Qin Feng, dan berkata dengan arogan. Qin Feng, kakek secara khusus mengirim seseorang untuk membuatkan peti mati ini untukmu. Aku khawatir kamu akan dibunuh oleh Bei Ming kemudian. Nenek moyang dipukuli sampai mati dan tidak ada tempat untuk mengumpulkan mayatnya. Implikasinya sepertinya Qin Feng pasti akan mati. Ini, Zhuang Xiuqin tiba-tiba mundur ke sudut. Tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Tanpa diduga, hubungan antara Qin Feng dan Bangkir sangat tidak cocok. Qin Feng mencibir dan berkata kepada Zhuang Qingyang. Orang tua, saya telah merusak kultivasi Anda dan umur panjang Anda telah sangat berkurang. Anda harus menyimpan peti mati ini untuk diri Anda sendiri. Petik 2. Gemetar begitu keras hingga dia hampir muntah darah. Kakek, jangan marah. Anak ini hanya bisa menggunakan kata-katanya. Ketika Patriark Bei Ming datang nanti, mari kita lihat apakah dia masih berani sombong. Petik 2. Waktu berlalu menit demi menit, dan semua orang menunggu dari siang hingga malam. Namun masih belum ada jejak leluhur Bei Ming, dan mereka bahkan menjadi sedikit tidak sabar. Kami datang. Tiba-tiba, Qin Feng mengangkat kepalanya dan setengah menyipitkan matanya, memperlihatkan ujung yang tajam. Dia melihat garis pantai yang luas di kejauhan dan merasakan aura yang sangat menakutkan, seperti binatang buas purba. Di mana itu? Semua orang yang hadir melihat ke arah, tapi yang mereka lihat hanyalah laut dan tidak ada yang lain. Lihat, itu tsunami, teriak seseorang dengan ngeri. Ribuan meter jauhnya, awan gelap mendekat, langit gelap, dan tanah gelap. Dan di atas laut, dinding air setinggi lebih dari 10 kaki muncul, melonjak ke depan. Dan di atas tembok air, ada sosok tinggi dan agung dengan rambut putih dan alis putih, mengenakan jubah tao emas ungu dan pedang bintang 7 yang tergantung di pinggangnya. Nenek moyang Bei Ming datang melintasi lautan. Cara tampil yang istimewa ini, memobilisasi kekuatan alam, langsung mengejutkan seluruh penonton, dan semua orang bersemangat. Banyak pejuang memiliki mata yang panas dan memandang mereka seperti dewa. Zhuang Qingyang bahkan memimpin semua murid keluarga Zhuang untuk membungkuk serempak dan berteriak serempak. Selamat datang leluhur Bei Ming.